Sejak dilatih oleh Shin Tae-yong, tim nasional Indonesia dikenal dengan gaya bermain yang sangat disiplin, mengutamakan pertahanan solid dengan transisi cepat dalam serangan. Namun, setelah kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, gaya bermain timnas Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Gaya permainan menyerang dengan penguasaan bola kini menjadi fokus utama, membawa revolusi dalam filosofi permainan tim Garuda. Pada era Shin Tae-yong, timnas Indonesia sering menggunakan formasi fleksibel 3-4-3 yang bisa berubah menjadi 5-2-3 atau 5-4-1 saat bertahan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pertahanan yang kokoh serta transisi cepat yang dapat mengejutkan lawan. Pemain Indonesia diharuskan untuk memiliki disiplin dalam bertahan dan bergerak cepat ketika mendapatkan peluang menyerang. Namun, dengan kedatangan Patrick Kluivert, gaya bermain timnas Indonesia berubah. Kluivert lebih memilih formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3 yang memungkinkan lebih banyak penguasaan bola dan permainan menyerang. Filosofi yang diusung Kluivert sangat terinspirasi oleh konsep total football, di mana setiap pemain tidak hanya memiliki peran dalam bertahan, tetapi juga aktif dalam menyerang. Gaya permainan ini tidak hanya mengutamakan hasil akhir, tetapi juga cara tim memainkan bola dari lini belakang hingga ke depan, memastikan penguasaan bola tetap di tangan tim Indonesia. Shin Tae yang dikenal dengan taktik bertahan yang solid dan efisien. Dalam filosofi steady, serangan seringkali dimulai dari pertahanan dengan melakukan distribusi bola cepat dari kiper atau bek ke lini tengah yang siap melakukan transisi. Gaya bermain ini sangat efektif dalam menghadapi tim-tim kuat, karena timnas Indonesia bisa bertahan dengan solid dan kemudian memanfaatkan kesempatan saat lawan lengah. Di sisi lain, Patrick Kluivert membawa filosofi total football yang lebih menyerang. Dengan menekankan penguasaan bola, Kluivert menginginkan agar timnas Indonesia lebih dominan di tengah lapangan, mengontrol jalannya permainan, dan membuat lawan kesulitan merebut bola. Dalam sistem ini, pemain Indonesia lebih banyak berperan dalam menyerang, memaksimalkan kreativitas dan kecepatan untuk menciptakan peluang. Ini memberi tantangan baru bagi pemain yang sebelumnya lebih sering berfokus pada aspek bertahan. Shin Tae yang terkenal dengan pendekatan latihan yang keras dan disiplin. Metode latihan yang dilakukan seringkali melibatkan sesi 2 kali sehari, dengan tujuan untuk memastikan pemain berada dalam kondisi fisik dan mental yang prima. Fokusnya adalah pada persiapan taktik, disiplin bertahan, serta transisi cepat. Hal ini terbukti efektif pada beberapa pertandingan, di mana timnas Indonesia menunjukkan permainan solid meski tidak selalu menguasai jalannya pertandingan. Berbeda dengan Shin Tae-yong, Patrick Kluivert lebih menekankan pendekatan latihan yang kolaboratif dan interaktif. Dalam filosofi Kluivert, penting bagi pemain untuk memahami taktik secara menyeluruh dan dapat beradaptasi dengan berbagai situasi di lapangan. Latihan yang dilakukan lebih mengutamakan pengembangan tim secara keseluruhan, dengan perhatian khusus pada komunikasi dan pemahaman antar pemain. Kluivert ingin menciptakan atmosfer di mana setiap pemain merasa memiliki peran dalam tim, tidak hanya dalam bertahan, tetapi juga dalam menyerang. Meskipun timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong berhasil mencatatkan beberapa hasil positif, seperti mencapai final Piala AFF 2020 dan tampil impresif di kualifikasi Piala Dunia, gaya bermain yang lebih bertahan ini membuat tim kerap kesulitan untuk meraih kemenangan saat melawan tim yang lebih dominan dalam penguasaan bola. Kini, dengan perubahan yang dibawa oleh Patrick Kluivert, timnas Indonesia diharapkan dapat menjadi tim yang lebih atraktif dan menyerang dengan lebih banyak penguasaan bola dan peluang mencetak gol. Perubahan ini tentu tidak hanya berfokus pada hasil instan, tetapi juga pada pembentukan identitas tim yang lebih modern dan berorientasi pada sepak bola menyerang. Tentu saja, peralihan dari gaya bermain bertahan ke menyerang ini tidak akan mudah. Pemain timnas Indonesia perlu beradaptasi dengan filosofi baru yang lebih mengutamakan penguasaan bola dan peran aktif dalam menyerang. Ini juga berarti pemain harus lebih cerdas dalam membaca permainan
dan siap menghadapi tekanan yang lebih besar, baik dari lawan maupun harapan publik. Perubahan signifikan dalam gaya bermain timnas Indonesia setelah kedatangan Patrick Kluivert menggantikan Shin Tae yang menunjukkan pergeseran filosofi yang mendalam. Dari pendekatan bertahan yang solid menuju permainan menyerang dengan penguasaan bola. Di bawah Shin Tae-yong, timnas Indonesia fokus pada pertahanan disiplin dan transisi cepat. Sementara di bawah Kluivert, tim lebih mengedepankan kontrol permainan, dominasi di lini tengah, dan serangan yang lebih kreatif. Kedua pendekatan ini membawa dampak yang berbeda terhadap hasil pertandingan. Meskipun timnas Indonesia tampil solid dan efektif di bawah Shin Tae-yong, mereka sering kesulitan menghadapi tim dengan penguasaan bola yang lebih baik. Di bawah Kluivert, tim diharapkan menjadi lebih atraktif dan mampu bersaing dengan tim-tim kuat lewat penguasaan bola yang lebih baik dan strategi menyerang yang terstruktur. Namun, transisi ini tentu bukan tanpa tantangan. Pemain harus cepat beradaptasi dengan filosofi baru yang lebih, menuntut kecerdasan dalam membaca permainan, dan meningkatkan kreativitas dalam menyerang. Dengan pendekatan latihan yang lebih kolaboratif, Kluivert berusaha membentuk tim yang lebih modern dan berorientasi pada sepak bola menyerang, yang diharapkan dapat memberikan identitas baru bagi timnas Indonesia di pentas internasional.